Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nizar Firmansyah. Hari ini kita akan bersama dengan Al-Ustadz Haji Nur Huda MPD. Beliau selaku Ketua Pengurus KSPPS BMT Khair Ummah Jawa Timur yang akan memberikan materi kajian pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menemui seorang pemuda yang dikatakan oleh Rasulullah penghuni surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk mencari keberadaan seorang pemuda tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemuda tersebut tak lain adalah Uwais Al-Qarni. Kenapa Uwais dicari oleh para sahabat atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Uwais adalah pemuda yang ada di suatu desa, di suatu daerah di mana dia memiliki seorang ibu yang tua renta. Tetapi Uwais Al-Qarni sangat setia kepada ibunya yang lumpuh. Setiap permintaan ibunya selalu dia berusaha untuk memenuhinya demi kebahagiaan orang tuanya. Maka tatkala orang tuanya menyampaikan satu permintaan, "Wahai Uwais, anakku, mungkin aku tidak akan lama lagi bisa hidup bersamamu. Mungkin aku akan meninggalkan dunia ini. Tapi aku ingin untuk mengerjakan ibadah haji. Tolong ikhtiarkan agar ibumu ini bisa mengerjakan ibadah haji." Tentunya ini permintaan yang menyentak hati Uwais Al-Qarni. Tetapi setelah mendengar permintaan dari ibunya tersebut, Uwais Al-Qarni terdiam. Dia termenung bagaimana caranya agar dia sebagai anak yang berbakti kepada orang tua bisa membahagiakan orang tuanya. Maka Uwais Al-Qarni ingin memberangkatkan ibunya, mengantarkan ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Uwais Al-Qarni ada di daerah Yaman. Ketika melaksanakan ibadah haji harus menempuh jarak yang kurang lebih 1120 kilometer. Kalau kita hitung antara Jakarta bolak-balik 3 kali dengan jalan kaki tanpa ada kendaraan, seperti ketika kita saat ini naik pesawat terbang, naik kereta api, naik bis atau yang lainnya. Tentunya ini yang jadi pemikiran Uwais Al-Qarni, bagaimana dia harus berusaha mengantarkan ibunya untuk menjalankan ibadah haji. Maka dalam pikiran Uwais Al-Qarni, saya harus memberangkatkan ibu.
Maka setiap pagi Uwais Al-Qarni ini bagaimana berupaya untuk nantinya menggendong ibunya dari Yaman menuju Masjidil Haram. Maka dia membeli seekor sapi. Digendong sapi ini lari dari gunung ke gunung. Uwais belajar menggendong sapi itu. Tentunya orang-orang menganggap Uwais Al-Qarni ini orang yang gila. Tetapi apa dalam benak Uwais Al-Qarni? Dia ingin bagaimana nanti menggendong ibunya kuat dan mampu. Maka Uwais Al-Qarni dengan niat bismillah tawakkaltu ala Allah, dia menggendong ibunya berjalan dari Yaman menuju Mekah. Digendong ibunya meskipun terik matahari dan panasnya padang pasir membuat tubuhnya sedikit oleng, kepanasan. Tidak ada penjual es seperti ketika kita berada di Indonesia. Penuh dengan peluh, keringat. Tetapi dia ingin bagaimana membahagiakan ibunya, bisa mengantarkan ibunya menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setapak demi setapak sampailah Uwais Al-Qarni menjalankan ibadah haji bersama ibunya. Ketika wukuf pun Uwais dengan tegap dan gagah ia menggendong ibunya untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Sebagai seorang ibu, tentunya ibu ini memperhatikan bagaimana keteguhan anaknya demi kecintaannya kepada ibunya telah mengantarkannya melaksanakan ibadah haji. Maka di hadapan Ka'bah Uwais Al-Qarni berdoa, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa ibuku. Ampunilah dosa ibuku ya Allah. Uwais Al-Qarni mendoakan ibunya. Ditanya oleh ibu, kenapa kau mendoakan ibumu, hai anakku? Wah ibu, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Kalau ibu masuk surga, maka ridho ibulah yang akan membawaku ke surga pula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa yang dibacakan oleh Uwais Al-Qarni demi kecintaannya kepada ibunya dan mendapatkan ridho Allah, wa ridho Allah fi ridholi walidaini, maka ridhonya Allah ini juga didukung oleh ridhonya orang tua, oleh kecintaan sang ibu kepada putranya. Begitu pula sayangnya, cintanya seorang anak kepada ibunya. Uwais Al-Qarni yang punya penyakit, maka hilanglah penyakitnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah kecintaan Uwais Al-Qarni. Maka Rasulullah ingin para sahabat datang kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni juga cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itulah Uwais Al-Qarni pamit kepada ibundanya, wahai ibu, aku ingin ke rumah Rasulullah. Aku ingin bertemu Rasulullah. Tetapi ketika Uwais Al-Qarni datang ke rumah Rasulullah, dia tidak mendapati Rasulullah berada di rumah. Dia teringat pesan ibunya, kalau segera pulang, segera kembali ke Yaman untuk bertemu ibunya. Akhirnya Uwais Al-Qarni
yang saat itu sudah berada di rumah Rasulullah kembali terngiang-ngiang pesan ibunya agar kembali ke rumah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan itulah keistimewaan Uwais Al-Qarni sebagai penghuni surga. Maka disitulah Rasulullah menyuruh para sahabat Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, dia adalah penghuni surga, dia bukan orang bumi. Maka kita bisa mengambil hikmah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lebih-lebih di hari raya Idul Fitri, kebahagiaan orang tua adalah bertemu dengan putra-putrinya. Bagi orang tua yang sudah hidup, datanglah ke rumahnya. Datangi ibu kita, orang tua kita, bapak kita. Meskipun kita tidak membawa apa-apa, kebahagiaan bagi orang tua di saat hari raya Idul Fitri adalah bertemu dengan putra-putrinya. Bagi orang tua kita yang sudah meninggal bagaimana? Datangilah makamnya di hari menjelang hari raya. Doakan orang tua kita yang sudah meninggal. Mintakan ampunan kepada Allah. Bahwa kita cinta kepada orang tua kita. Kita juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga cinta kepada orang tua kita. Kita doakan agar orang tua kita diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya, diterima segala amalnya, dan menjadi penghuni surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya kita berharap kita menjadi penghuni surga. Kita berharap bisa seperti Uwais Al-Qarni yang dikatakan oleh Rasulullah, bukan penghuni langit dan bukan penghuni bumi, tetapi penghuni surga. Sekali lagi, orang tua kita adalah segala-galanya. Atas ridho orang tua kita, maka ridho Allah Subhanahu wa taala menyertainya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Ustadz Haji Nurhuda MPD yang telah memberikan materi kajian ngaji online pagi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua para pemirsa diberikan rahmat oleh Allah SWT berupa kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai selesai. Saya Nizar Firmansyah senang sekali telah menemani ngaji online pagi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan akhirnya saya harus undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMT Khairul Ummah Jawa Timur selain memiliki produk simpan pinjam dan pembiayaan syariah, juga memiliki lembaga amil zakat, infak, dan sedekah yang siap menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah para pemirsa yang akan disalurkan kepada yang berhak, yatim piatu, fakir miskin, dana pendidikan maupun dana sosial. Untuk itu kami mengajak para pemirsa untuk berdonasi melalui Baitul Mal Khairul Ummah Jawa Timur cukup dengan Rp25.000 yang bisa disetorkan melalui kantor KSPPS BMT Khairul Ummah Jawa Timur yang berada di Komplek
Pondok Pesantren Darul Ihsan Menganti Gresik atau melalui rekening BSI dengan nomor 714 945 1058. Saya ulangi, 714 945 1058.